Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, setelah banjir bandang menenggelamkan seluruh permukaan bumi dan membinasakan seluruh umat Nabi Nuh yang kufur, hingga yang tersisa hanyalah segelintir dari umatnya yang beriman dan ikut bersama Nabi Nuh ke dalam kapal. Seperti yang kita sebutkan pada episode sebelumnya, ketika air telah menyusut dan kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi, maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk keluar dari bahteranya bersama umatnya serta 3 anaknya untuk melanjutkan garis kehidupan manusia setelah sebelumnya Allah membinasakan seluruh umat Nabi Nuh karena kekufurannya kepada Allah. Hingga jadilah Nabi Nuh sebagai bapak kedua umat manusia setelah Nabi Adam. Karena seluruh penduduk bumi pada saat ini semuanya berasal dari 3 anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Lalu bagaimanakah penyebaran manusia yang dilakukan oleh 3 anak Nabi Nuh hingga memenuhi semua pelosok bumi? Simak selengkapnya. Inilah kisah 3 putra Nabi Nuh, penyambung silsilah umat manusia. Di dalam kitab Kisah Sul Anbiya disebutkan selama 500 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, tetapi hanya 80 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh dan 3 putra Nabi Nuh serta istri-istri mereka. Selama 150 hari berlayar di lautan hingga kapal berlabuh di atas gunung Judi selama sebulan, hingga Allah perintahkan Nabi Nuh untuk turun dari kapal bersama umatnya. Lalu Nabi Nuh pun keluar bersama mereka. Kemudian Nabi Nuh mendirikan tempat penyembelihan hewan kurban untuk Allah Azza wa Jalla, lalu mengambil sebagian dari seluruh hewan dan burung yang halal, lalu ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kemudian berjanji kepada Nabi Nuh untuk tidak menimpakan lagi banjir bah kepada penduduk bumi. Sebagai pengingat akan janji ini, Allah memberikan tanda kepada Nabi Nuh berupa pelangi di awan, yang menurut riwayat dari Ibnu Abbas sebagai jaminan aman dari banjir bah. Sebagian menyatakan ini mengisyaratkan bahwa pelangi adalah busur tanpa senar. Intinya, awan tempat pelangi berada tidak akan mendatangkan banjir lagi, seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh bersama dengan kaumnya membangun sebuah perkampungan di lembah Gunung Judi dan diberi nama dengan Kampung Samanim. Maka mulailah peradaban manusia dibangun kembali sejak saat itu. Namun dari semua umat Nabi Nuh yang selamat, hanya anak Nabi Nuh yang memiliki keturunan, seperti disebutkan di dalam firman Allah, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surat As-Saffat. Dari ayat tersebut menunjukkan semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari berbagai ras, suku, dan bangsa seluruhnya berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan Nabi Nuh memiliki seorang istri dan 5 orang anak. Istrinya bernama Na'mah dan 5 anaknya yaitu Sam, Ham, Yafid, Yam atau Kan'an, dan Abir. Sedangkan Abir meninggal sebelum banjir bandang dan Kan'an meninggal saat terjadinya banjir bandang. Maka tinggallah Sam, Ham, dan Yafid yang menjadi penerus keturunan manusia. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Nuh mengaruniai 16 cucu dari 3 anaknya. Dari Yafid dan istrinya ada Tanesis mengaruniai 7 orang anak, yaitu Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Dan dari Ham bersama istrinya Na'el Tamau mengaruniai 4 orang anak, yaitu Kush, Midraim, Put, dan Kinan. Dan yang terakhir dari Sam bersama istrinya Sedeketlebak mengaruniai 5 orang anak, yaitu Elam, Ashur, Arpakshad, Lut, dan Iram. Semua Nabi yang wajib kita ketahui bersambung sanadnya dengan anak Nabi Nuh dari jalur Sam.
Dan dari Arpashad bin Sam bin Nuh melahirkan keturunan hingga sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Setelah semakin berkembangnya anak Nabi Nuh, maka Nabi Nuh kemudian membangun kembali sebuah kota yang kelak dikenal dengan kota Nakswana atau kota diaspora. Dan dari sinilah kemudian semua keturunan Nabi Nuh berpencar ke seluruh permukaan bumi. Setelah keturunan Nabi Nuh semakin banyak, maka Nabi Nuh pun melakukan penyebaran keturunannya seperti yang dilakukan oleh kakeknya, yaitu Mahalail, ayah dari Nabi Idris alaihissalam. Sam bin Nuh dan keturunannya menetap di wilayah bagian barat. Daerahnya meliputi Romawi, Persia, Arab, Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah sekitarannya. Dan dari Sam lahirlah beberapa bangsa besar seperti Al-Jaramikah yang berasal dari keturunan Basel bin Ashur bin Sam bin Nuh. Mereka adalah penduduk Mosul termasuk Al-Jail yang tinggal di negeri Kailan di timur. Kemudian bangsa Suryani yang berasal dari keturunan Suryan bin Nobet bin Mesh bin Adam bin Sam. Ibrani dari keturunan Amir bin Shaleh bin Arpakshad bin Sam. Dan bangsa Persia dari keturunan Pers bin Lut bin Sam. Juga bangsa Kurdi dari keturunan Iran bin Ashur bin Sam. Dan bangsa Nabatea yang mereka adalah penduduk Babel pada masa lalu yang berasal dari keturunan Lanebet bin Ashur bin Sam. Juga bangsa Arab, mereka berasal dari putra Sam berdasarkan kesepakatan para ahli nasab. Kemudian Ham bin Nuh dan keturunannya menempati di wilayah utara. Wilayahnya meliputi Zanji, Habasyah, dan sekitarannya. Dari Ham bin Nuh juga melahirkan beberapa bangsa besar seperti bangsa Sin dari keturunan Kush bin Ham. Begitu juga bangsa Habasyah dan bangsa Nubia dari putra Kidan bin Ham. Sedangkan Zanji atau Negro dari keturunan Zanj tanpa disebutkan nasab mereka hingga ke atas, namun sangat mungkin bahwa mereka adalah keturunan Ham. Kemudian bangsa Koptik ataupun Kipti Mesir dari keturunan Kittaim bin Misr bin Baizar bin Ham. Lalu bangsa Quds atau Gots dari putra Kut bin Ham. Kemudian bangsa Kinan berasal dari putra Kinan bin Ham. Dan bangsa India berasal dari keturunan Hus bin Ham. Sementara itu, Zawilah, penduduk Barkah pada masa lalu, disebutkan berasal dari keturunan Hawilah bin Hus bin Ham. Dan Ya'jud dan Ma'jud dari putra Magog bin Yafet. Dan bangsa Armenia berasal dari putra Kahawel, Tamawel bin Nahur atau Nahor dari zuriat Ibrahim. Dan yang terakhir, Yafid bin Sam beserta keturunannya menempatkan di wilayah timur. Wilayahnya meliputi daerah Turki, Ya'jud dan Ma'jud dan sekitarannya. Ras Turki berasal dari keturunan Tur bin Gomer bin Yafet, dan termasuk di dalam ras mereka adalah Kapjak, Tatar, dan Khailajiah yang merupakan bangsa Rus atau Husan. Negeri-negeri Al-Shaf yaitu Gor, Elan, Sharkes, Arkezi, dan Rusia seluruhnya dari ras Turki. Dan bangsa Dailam dari keturunan Madai bin Yafet. Kemudian Syakalibah, orang-orang Slaves atau Slavia dari keturunan Eiz Kanar bin Togarma bin Yafet. Kemudian ras Cina yang termasuk bangsa Cina, Jepang, Korea, Indochina, Melayu, dan juga negara kita, Indonesia, dari keturunan Sin bin Magog bin Yaed. Bangsa French atau Prancis dari putra Tubal bin Yafet. Kemudian bangsa Leman dari putra Tubal bin Yafet. Dan kediaman mereka di sebelah barat ke arah utara, di bagian utara, Laut Perum atau Laut Tengah. Orang Asban dari putra Meseh bin Yafet. Dan bangsa Yunan atau Yawan berasal dari putra Yunan atau Yawan bin Yafet. Dan mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Dan orang-orang Litan adalah keturunan Laten bin Yunan. Dan bangsa Grek, keturunan Grek bin Yunan. Sedangkan orang-orang Ketim berasal dari keturunan Kutem bin Yunan. Dan kepada kelompok inilah kembali nasab bangsa Romawi.
Di dalam kitab Qisasul Anbiya, Imam Ahmad menyebutkan hadis Nabi SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafid adalah nenek moyang bangsa Romawi. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, Romawi yang dimaksud adalah bangsa Romawi pertama. Mereka adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terhubung hingga Rumi bin Lakati bin Yunan atau Yawan bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, Nuh memiliki 3 anak, Sam, Yafid, dan Ham. Masing-masing memiliki keturunan. Sam memiliki keturunan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Sedangkan Yafid memiliki keturunan bangsa Turki, Sisilia, Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Pada masa awal penyebaran anak-anak Nabi Nuh, mereka menetap di wilayah bagian barat, timur, dan utara. Itu pun hanya menempati beberapa wilayah di wilayah tersebut. Belum sepenuhnya wilayah di permukaan bumi ditempati oleh manusia, karena keturunan masih terbatas. Hingga beberapa dekade kemudian, populasi manusia semakin bertambah, dan mereka pun berimigrasi ke tempat-tempat wilayah yang kosong dan membangun pemukiman, sehingga keturunan dari anak Nabi Nuh pun menyebar ke seluruh permukaan bumi. Abu Hanifah Ad-Dainuri menyebutkan bahwa pada suatu masa, putra-putra Nuh di wilayah Babel atau Babilonia atau Mosul atau Kurdi yang sekarang Irak makin memadati wilayah itu. Mereka menggunakan bahasa Suryani, bahasa yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Namun setelah beberapa masa berikutnya, seiring dengan berpencarnya mereka, terjadilah kekacauan bahasa. Mereka berbicara dengan kelompoknya, memakai bahasa dan ungkapannya masing-masing, yang selanjutnya diwarisi oleh keturunannya. Kelompok pertama yang keluar dari Babel berpencar ke utara dan ke timur adalah keturunan Yafet bin Nuh. Mereka 7 bersaudara, yaitu Al-Tur, Al-Khazar, Syaklab, Safia, Taris, Menes, Kumari atau Gomari, dan Sin. Sedangkan kelompok kedua adalah keturunan Ham bin Nuh bencar ke arah selatan tenggara dan barat. Mereka juga 7 bersaudara, yaitu Al-Sin, Al-Hind atau India, Zanji, Habsyi atau Ethiopia, Nubah, dan Kinan. Kelompok ketiga adalah Sam bin Nuh. Mereka tetap tinggal di Babel dengan bahasanya sendiri, antara lain bahasa Ibrani atau Hebreu, yaitu bahasa Taurat, dan bahasa Suryani atau bahasa Injil, dan Arab, yaitu bahasa Al-Quran. Inilah penyebaran dari keturunan anak-anak Nabi Nuh hingga menempati seluruh wilayah di permukaan bumi, dan keturunannya terus bertambah hingga saat ini. Maka dapat dipastikan seluruh umat manusia pada saat ini semuanya berasal dari 3 putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Sehingga jadilah Nabi Nuh sebagai bapak kedua umat manusia setelah Nabi Adam, yang menjadi bapak pertama umat manusia dan juga manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.